Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Rizal Zulmi. Kali ini saya bersama dengan Mas Dias. Apa kabar Mas Dias? Sehat, puji Tuhan, sehat Mas Rizal. Lagi sibuk apa ini Mas? Biasa Mas, sibuk antar customer. Biasa ya, sales ya. Oke, teman-teman, saya senang sekali di video kali ini saya mengundang Mas Dias untuk ngobrol-ngobrol. Tema kita kali ini tentang properti di Semarang di masa pandemi COVID seperti ini. Itu kira-kira gimana? Nah, buat teman-teman yang belum menonton video saya sama Mas Dias tentang rumah baru versus rumah second, teman-teman bisa klik link videonya di deskripsi video ini yang ada di bawah. Nah, saya senang sekali teman-teman akhirnya berhasil mengajak Mas Dias untuk bikin konten ini, karena saya terus terang kemarin itu agak susah untuk ketemu Mas Dias karena beliaunya ini sibuk sekali. Tiap saya ke kantornya dia lagi handle konsumen, lagi keluar sama konsumen, rame ya Mas Dias ya? Ya, puji Tuhan Mas, rame, puji Tuhan. Oke, akhirnya ini janjian setelah mundur 1 minggu sebelumnya, harusnya minggu kemarin, baru minggu ini saya berhasil bikin konten sama Mas Dias. Oke Mas Dias, sebelumnya terima kasih sudah Sama-sama. mau bikin video ini sama saya. Oke teman-teman, sebelum saya mulai perbincangan saya sama Mas Dias, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, bagikan ke yang lain, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke teman-teman, kita langsung mulai saja perbincangan kita kali ini dengan Mas Dias, yaitu tentang properti di Semarang di masa pandemi COVID kali ini. Nah, alasan saya bikin konten ini dengan Mas Dias itu gini teman-teman. Jadi saya sebelumnya banyak membaca berita online Mas Dias, baik itu di Twitter, di Instagram, di berita-berita online itu banyak yang mengatakan bahwa properti di masa pandemi ini sedang lesu, sedang turun, harganya turun, kemudian permintaannya menurun drastis. Ini saya baca case-nya di Jakarta ya Mas Dias, soalnya untuk berita properti di Semarang sih saya belum baca atau mungkin belum menemukan. Jadi di Jakarta itu mungkin properti lagi turun, lagi lesu harganya, bahkan sudah diturunkan harga COVID tetap nggak ada yang beli, bahkan apartemen sampai mangkrak, kira-kira seperti itu. Nah, untuk konten kali ini itu saya sebenarnya penasaran, karena di berita itu memberitakan seperti itu Mas Dias, tapi teman-teman yang saya heran, saya lihat postingannya Mas Dias di WhatsApp, di Instagram, itu justru kebalikannya teman-teman. Yang saya lihat Mas Dias lagi nganter konsumen kemana, yang saya lihat Mas Dias lagi foto sama konsumennya habis pembayaran tanda jadi. Yang saya lihat Mas Dias lagi akad kredit di bank mana, di notaris mana. Nah, ini saya penasaran Mas Dias, mungkin bisa di-share ke teman-teman. Menurut Mas Dias sendiri yang Mas Dias alami itu sebenarnya properti di Semarang di masa pandemi ini gimana Mas Dias? Oke. Terima kasih Mas Rizal sudah ngajak konten lagi ya. Kita lagi setelah sebelumnya kita sempat ada di channel YouTube-nya Mas Rizal ini tentang review rumah di Jaya Metro khususnya ya. Kemudian kita terakhir kemarin buat konten yang rumah baru versus rumah second. Terus ini kita ketemu lagi, kita join untuk buat konten tentang properti di masa pandemi. Yang bisa saya jawab karena saya ini marketing in-house di Jaya Metro. Jadi porsinya ini saya jawab yang saya alami sendiri ya Mas Rizal ya. Jadi saya nggak bahas yang umum tentang properti di developer di Kota Semarang. Saya lebih bahas
cara kita di Jaya Metro mengatasi sulitnya pasar di masa pandemi. Memang di bulan Maret ketika minggu kedua Maret ya 2020 itu pandemi Covid itu sudah mulai muncul. Kita kurang lebih 1-2 minggu itu memang lesu pasarnya. Jadi memang nggak ada customer yang tanya karena benar-benar takut ya. Itu sudah mulai Covid? Sudah mulai. Jadi bulan Maret minggu kedua, minggu ketiga, kemudian minggu keempat kita sudah mulai berpikir dari sisi manajemen untuk gimana caranya kita tetap survive jualan. Salah satunya itu adalah beberapa strategi di divisi marketing. Yang paling jitu dalam hal ini karena terbukti ya, kemudian kita lakukan terus penjualannya naik. Apa itu? Itu salah satunya kita buat tipe resizing. Jadi yang awalnya itu tipe besar mungkin yang seperti Emerald Garden itu kita buat tipe standarnya di tipe 41, kita turunkan jadi tipe 36. Oh, berarti mengecilkan tipe? Iya. Jadi yang tadinya tipe misalnya 45 atau 41 jadi tipe 36, otomatis harga juga berpengaruh? Iya, otomatis. Bahasanya tadi marginnya kan otomatis berkurang terus. Itu salah satunya? Iya, salah satunya itu kita buat seolah-olah itu kan memang istilahnya diskon besar-besaran. Diskon besar-besaran memang efek yang pertama itu harganya otomatis berubah. Jadi kita buat seolah-olah ini memang berbeda karena pandemi ini dengan yang tahun-tahun yang lalu intinya harus ada perbedaan harga. Kemudian customer baru melihat oh ini pandemi seperti ini ya harganya diturunkan ini enggak. Kemudian mulai banyak bertanya. Dan memang itu berhasil. Resizing itu dalam tempo 2 minggu responnya sudah cepat, 1 blok itu sudah habis. 1 blok sudah. 1 blok. Ini yang saya lihat teman-teman. Jadi kalau yang saya lihat Mas Dias, kayaknya yang ramai itu juga bukan Mas Dias saja, tapi kayaknya teman Mas Dias marketing Mas Felix itu kayaknya juga lagi panen. Ya betul ya. Betul. Tapi kondisi raminya Mas Dias itu apakah juga sama dengan marketing lainnya? Dengan marketing total di tempat kita di Jaya Metro itu marketing totalnya ada 8. Rata-rata mereka juga mengalami hal yang sama. Walaupun tetap nanti di antar marketing itu tetap berbeda ya. Jumlah customernya di bulan itu tetap beda, tapi untuk yang datang ke walk-in memang kan harus tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Mereka pun juga caranya juga datang pun juga sudah berbeda. Salah satunya sudah nggak mau salaman langsung, jadi sudah pakai masker. Kita nganter ke lokasi pun juga jaraknya sudah kita atur. Berarti kalau sorry nih Mas Dias, kalau boleh saya simpulkan sebenarnya jujur ada strategi penurunan harga, tetapi apakah kecenderungan harganya itu lebih naik atau lebih tinggi daripada sebelumnya? Ya, kalau pertanyaannya Mas Rizal ini lebih detail ya. Ini saya juga mau izin sama pimpinan Jaya Metro. Ya, tetap harga memang secara detail tetap ada kenaikan tetap dari tahun lalu ya. Kecenderungannya tetap naik. Tetap. Tapi ada strategi tersendiri yang memang membuat harga itu menarik buat konsumen. Iya, betul. Mungkin kalau boleh saya share di sini Mas Rizal, salah satunya yang berhasil itu memang harganya dari tahun lalu kita nggak ada perbedaan terlalu signifikan, tapi tetap ada kenaikan. Strateginya dapurnya developer itu nanti nambah spesifikasi Mas Rizal. Baik. Jadi harga kita turunkan, tapi ada beberapa spesifikasi yang kita tambah. Salah satu yang paling berhasil dan jitu itu di tipe Vincent Pandanarahe.
Oh, oke, salah satu tipe. Ya, itu dia tipe 60 luas tanah 84. Di tipe yang sebelumnya itu hanya 2 kamar, dua kamar utama, 1 kamar pembantu. Ini Mas dia tetap promosi di sini. Enggak, ini kita jelaskan aja. Jadi detailnya itu yang awalnya speknya itu 2+1. Oke. Kita buat jadi 3 kamar. Oh ya. Kemudian ada spek tambahannya tuh seperti apa nama Mas? Karpotnya. Itu karpotnya 1 mobil jadi 2 mobil. Oh iya. Ada balkonnya. Jadi ada kita memang perbedaan harga dari tahun lalu tetap ada, kenaikan tetap ada, tapi dari yang kita promokan kita tetap ada penurunan speknya tapi kita tambah. Oh, itu yang mungkin bikin konsumen juga tertarik ya gitu. Jadi kamarnya 2 jadi 3, karpotnya 1 jadi 2. Oh iya benar-benar. Jadi permintaannya paling banyak tipe itu ya, tipe Vincent tadi. Betul. Itu tipe terlaris di tempat kita. Bahkan saya mengalami nih Mas Rizal, ini kisah nyata. Oke. Saya alami sendiri. 3 customer, 3-tiganya ini dia sudah tanda jadi di developer sebelah. Oh saya tahu developer sebelah. Ya, developer sebelah dia rela kehilangan tanda jadinya untuk ngambil di tempat kita. Oh, oke. Karena berarti ada perbedaan harga dan spesifikasi yang signifikan. Oke. Sehingga yang tadi Mas Rizal bilang, memang puji Tuhan di tempat kita ini di masa pandemi itu rame, memang real, memang rame. Bisa dilihat dari postingan-postingan di IG saya, itu memang rame, dan customernya, kalau Mas Rizal boleh saya cerita di sini, customernya itu pembayarannya itu mayoritasnya itu cash. Mayoritas cash. Gila. 80% itu cash. Karena dan cashnya Mas, cashnya itu enggak cash bertahap, dia cash keras. Cash keras. Berarti kalau boleh saya simpulkan, pandemi ini nggak ada efeknya untuk apa ya? Untuk properti yang Mas Dias lakuin sendiri ya, maksudnya di tempat Mas Dias bekerja ini kayaknya nggak ada efeknya penurunan atau apa, nggak terlihat di situ ya? Iya, puji Tuhan. Memang seperti itu kondisinya. Yang saya alami ya Mas. Iya. Karena gini, saya sebenarnya sepakat Mas Dias. Karena saya melihat developer lain Mas Dias di daerah Tembalang juga. Itu kebetulan saya ketemu teman agen properti yang kebetulan juga jualan di sana. Itu juga pandemi Covid ini juga nggak ada efek apa-apa ke perumahan, ke penjualannya dia Mas Dias. Jadi si teman saya itu cerita bahwa penjualan itu tetap ramai, yang cash juga banyak, yang KPR dengan DP sekali itu juga ada beberapa. Bahkan tahap 1 itu katanya di perumahan tersebut itu tahap 1 itu dalam tempo 3 atau 4 bulan, saya lupa, dari Maret itu habis Mas Dias. Itu artinya memang beberapa daerah ya mungkin nggak bisa disamakan ya Mas Dias, maksudnya keadaan mungkin di kota A pandemi Covid ini penjualan propertinya turun, tapi ternyata di kota lain ternyata bahkan meningkat, mungkin seperti itu. Nah, kalau boleh saya tanya Mas Dias, dari segmen harga itu di masa pandemi ini yang paling ramai itu segmen harga rentang berapa Mas Dias? Justru rentang harga yang paling ramai pasti Mas Rizal tidak menyangka. Yang paling ramai di tempat kita adalah di klaster premium kita di Pandanaran Hills. Di harga berapa? Rentang harganya di 500 sampai 800. 500 sampai 800. Justru di harga-harga segitu yang ramai. Iya, betul. Kalau yang rentang harga mungkin kan saya lihat di tempat Mas Dias kan juga ada yang rentang harga 400, 300 ke bawah nih. Betul. Itu gimana Mas? Itu kondisi di lapangan memang tidak seramai untuk pasar yang menengah ke atas. Pasar yang menengah ke atas, Pandanaran Hills kita start harga mulai 500, bahkan di 3 semester akhir kemarin, 3 bulan terakhir tuh saya dapat customer itu yang pembayarannya cash untuk nominal 1 miliar ke atas.
1 miliar ke atas itu ada yang cash di masa pandemi. Gila. Saya sendiri marketingnya juga sempat bingung. Iya. Ternyata uangnya itu banyak. Gak ngefek ya, Iya. kalau apa ya. Ya saya memang lihat sendiri sih teman-teman statusnya Mas Dias, fotonya Mas Dias di Instagram, di status memang saya mikir ini tiap hari nganter terus. Bahkan ini aja Mas Dias, rata-rata dalam 1 bulan itu closing berapa unit Mas Dias? Kalau rata-rata itu minimal 3. Tiga unit. Iya. 3 unit. 3 unit di nominal harga berapa? Nominalnya untuk trimester kemarin itu saya range harganya di angka 800-an. 800-an, luar biasa teman-teman. Itu kalau nggak salah saya lihat Mas Dias sempat the best apa? The best of the month ya. Iya, The best of the month berapa? 2 kali. 2 kali. 2 kali teman-teman jualannya banyak. Salah satunya juga mungkin dibantu juga untuk kontennya Mas Rizal ini ya. Saya kan sering masuk di kontennya Mas Rizal dan memang kerja sama. Saya sih berharap juga kita masih berlanjut Mas, update terus karena banyak ini yang penonton tuh pasti nunggu updatean untuk rumah, terutama yang paling saya suka sih review rumah Mas. Siap. Tadinya gini Mas Dias, saya pikir itu di tempat Mas Dias tetap ramai itu karena kemudahan sistem pembayarannya. Tadinya saya pikir seperti itu. Tadinya karena mungkin kemudahan sistem pembayarannya bisa panjang, bisa DP setahun, bisa 9 kali. Tapi ternyata enggak ya, yang beli malah kebanyakan cash ya. Oh iya, saya baru ngasih kali ini kalau kebanyakan cash. Nah itu kalau dari analisanya Mas Dias yang sudah beli di Mas Dias itu kebanyakan konsumennya itu datang dari mana Mas Dias? Apakah mereka lihat baliho terus ke kantor, dari website atau dari media sosial Mas Dias sendiri atau dari mana Mas? Ya, untuk customer yang datang ke lokasi memang ada, tapi didominasi untuk customer yang dia lihat di sosial media. Sosial media. Ya, karena mau nggak mau di masa pandemi ini cara beli rumah itu pun juga berbeda Mas Rizal. Oh gitu. Banyak developer besar juga yang ada virtual tour virtual yang dilakukan. Di tempat kita sih kurang lebih sama, tapi efeknya memang di sosial media, terutama di masing-masing marketing ya. Sosial media masing-masing marketing itu yang sangat bermanfaat. Yang pertama kali customer lihat tetap di sosial media. Kemudian nanti berinteraksi lanjut via WA. Oke. Itu yang paling banyak ya. Itu yang paling banyak. Oke. Kalau boleh tahu kebanyakan konsumen itu dari mana Mas? Dari Semarang sendiri atau luar Semarang yang paling banyak? Yang paling banyak Mas, malah justru dari luar Semarang. Dari luar Semarang ya. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Jakarta. Kemudian dari beberapa luar pulau juga ada. Jadi memang pandemi ini merubah cara beli customer itu memang benar saya rasakan. Oh gitu. Oke. Mereka melihat dari sosial media, berinteraksi, kemudian nanti buat janji untuk survei lokasi. Di survei lokasi itu justru di masa pandemi ini orang-orang lebih spesifik. Jadi dia itu karena pandemi ini kan tidak mungkin orang tuh iseng-iseng tanya gitu kan tidak mungkin Mas Rizal. Pasti mereka ketika sudah lihat di HP sosial medianya masing-masing itu dia ada niatan serius untuk beli, dan memang mayoritas yang survei itu 80%-nya dia closing. Oke. Kalau boleh tahu yang closing itu kebanyakan profesinya apa Mas Dias? Wira swasta, karyawan atau apa? Nah, ini pertanyaannya sangat detail juga. Bagus Saya sekali. penasaran teman-teman. Iya, memang 99% Mas itu karyawan. Karyawan. Ya, karena dari awal yang wira swasta itu sudah tahu bahwa pengajuan KPR di bank tertentu ya, di bank tertentu itu memang saat ini di stop oleh bank-bank tersebut. Sehingga yang wira swasta itu misal suami istri, yang wira swasta suami istri nanti sebagai karyawan, pengajuannya tetap diajukan sebagai karyawan. Oh iya, oke.
Jadi mereka yang datang untuk survei rumah mayoritasnya itu karyawan. Sebagai karyawan. Kebanyakan yang beli untuk tempat tinggal sendiri atau investasi? Didominasi untuk tempat tinggal sendiri. Ya. Ya memang kalau saya boleh cerita Mas Dias, saya kan kebetulan jualan rumah second, rumah bekas. Kalau boleh saya cerita di masa pandemi ini, permintaan customer akan tempat tinggal, bukan investasi ya, akan tempat tinggal itu tidak terpengaruh sama pandemi COVID ini Mas Dias. Tetap ramai, yang memang konsumen saya itu mungkin pindahan dari luar kota, pindahan tempat kerja dari kota A pindah ke Semarang, jadi butuh rumah, kira-kira seperti itu. Oke Mas Dias, saya mau lanjut tanya pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau Mas Dias sendiri mengamati nggak kira-kira developer lain itu apakah permintaan propertinya juga sama dengan tempat Mas Dias kerja? Ya, kalau mengamati enggak begitu detail ya, tapi sekilas saya tahu dari sosial media dan info teman-teman marketing yang proses di developer tersebut. Memang di beberapa tetangga developer yang dekat itu ramai juga. Dan ada salah satu developer yang di daerah barat itu ramai juga. Jadi tidak kesimpulannya sih kalau menurut saya ya, tapi kan ini nanti Mas Rizal bisa tanyakan ke narasumbernya langsung. Kalau menurut pengetahuan saya dari beberapa sosial media itu mereka ramai juga. Sama ini Mas Dias, mungkin saya rasa Mas Dias mengalami juga. 1 bulan belakangan kemarin itu kan banyak itu orang tua yang anaknya keterima di Undip. Jadi anaknya keterima di Undip, orang tua mulai mencarikan rumah untuk anaknya. Itu saya banyak handle customer yang memang cari rumah yang di dekat Undip. Mas Dias seperti itu juga kan? Ya betul Mas Rizal, jadi memang persis seperti yang tadi Mas Rizal bicarakan, itu kurang lebih sekitar 2-3 bulan ini karena kan di Undip sudah mulai penerimaan mahasiswa baru ya. Otomatis orang tuanya yang dari luar kota itu pengen beli rumah untuk anaknya yang kuliah di Undip. Karena mereka yang cari itu harga kos yang menurut mereka itu nyaman, itu sekitar 2 juta per bulan. 2 juta per bulan. Itu kalau mau nambah sedikit nanti sekitar range 2,5 juta atau 3 juta, terus angsuran per bulan sudah dapat rumah. Nah, ini menarik teman-teman, mungkin yang belum terpikir untuk kebanyakan orang yang bingung mungkin antara kos atau beli rumah ya. Nah, ini mungkin bisa jadi jadi acuan ya Mas Dias ya. Jadi tadi cicilan bayar kos 2 juta per bulan itu nambah sedikit bisa untuk nyicil KPR. Iya betul. Per bulan ya. Per bulan. Oh, oke, terus sudah dapat rumah. Ya. Jadi begini Mas Rizal, daripada mereka orang tua yang beli tadi untuk anaknya yang kuliah di Undip itu berpikir dia mengeluarkan 2 juta untuk tiap bulan dalam tempo kurang lebih anaknya yang kuliah itu rata-rata lulusnya 4 tahun ya. Kalau 4 tahun, kalau enggak yang lama banget. 4 tahun standar, bayangin. Kalau 4 tahun itu kita hitung simulasinya 2 juta, anggap aja beli rumah inden. Kurang lebih maksimal di tempat kita 12 bulan jadi, otomatis tahun kedua bisa menikmati sampai tahun ketiga, tahun keempat bisa dapat rumah, kemudian nanti lulus tahun keempat, tahun kelimanya dijual, otomatis kan untung ya, betul. Udah dapat rumah. Dan pasti kalau di tempat kita range kurang lebih sekitar 5 kilo dari Undip itu pasti rumahnya nggak susut, pasti naik nanti dijual harganya. Saya mau tanya juga nih Mas Dias,
tentang perilaku konsumen dalam membeli rumah di masa pandemi ini. Apakah karena saya juga mengalami seperti ini Mas Dias. Jadi karena COVID kayak gini itu konsumen jadi COVID ini dijadikan kayak apa ya, kayak alasan untuk menawar harga lebih rendah. Jadi kayak Mas, pandemi COVID gini jangan pasang harga mahal-mahal, nanti nggak laku loh. Ini kan COVID, harusnya harganya harga COVID gitu kan. Mas dia sendiri apakah mengalami juga seperti itu? Iya, sama Mas Rizal. Pada prinsipnya semua customer tetap pengen diistimewakan ya, dapat harga yang lebih murah. Sebenarnya kalau Mas Rizal tahu, tidak dalam masa COVID pun customer pasti pengen juga nawar harga terendah dari yang paling rendah. Ya, jadi memang pinter-pinternya kita sebagai marketing, terutama yang marketing kayak saya ini ya, marketing in-house itu gimana kita menjawab customer yang reaksinya seperti itu. Nah, tetap kita edukasi, kita berikan jawaban yang tidak menyinggung perasaannya customer. Ya, jadi gimana caranya tetap kita jawab, tapi dengan ada yang lebih bijak, customernya tidak tersinggung, dan mayoritas tetap nanti kita bantu. Jadi bahasanya marketing itu tetap kita bantu supaya tetap di masa pandemi ini dapat harga yang spesial. Jadi jawaban saya tadi mayoritas ketemu customer seperti itu perilakunya. Jadi dia menawar, Mas Dias tolong dibantu ya, ini kan masa COVID, tolong dibantu dapat harga yang spesial. Tapi pada akhirnya mereka closing juga. Pada akhirnya mereka closing. Dengan harga yang sudah Mas Dias tetapkan. Iya, betul. Oke. Jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan, Mas Dias dulu deh. Mungkin kesimpulannya dari pandemi COVID ini properti di Semarang itu gimana, Mas? Ya, kalau kesimpulan dari saya sebagai marketing in-house di Jaya Metro yang saya alami sendiri ya. Jadi saya tidak mau menyimpulkan di yang tadi judulnya Mas Rizal yang di Kota Semarang. Mungkin nanti Mas Rizal alami juga itu merasakan seperti apa. Tapi kalau dari saya yang rumah baru di Jaya Metro itu puji Tuhan tidak mengalami kendala. Artinya permintaan tetap tinggi. Permintaan tetap tinggi. Dari segi target pun dari kantor, dari manajemen itu yang awalnya waktu COVID diturunkan Mas Rizal. Diturunkan target kantor itu diturunkan. Sekarang karena tahu manajemen dan direksinya tahu harganya ini pasarnya ini mulai ramai, dinaikkan lagi targetnya. Kembali seperti semula. Oke. Dan itu pun sistem pembayarannya tetap kebanyakan cash ya? Kebanyakan cash. Luar biasa. Data di lapangan itu kebanyakan saya mengalami pembayaran customernya cash. Oke, berarti Mas Dias 3 bulan ke belakang itu selalu ramai? Puji Tuhan Mas Dias, selalu ramai. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan ya Mas Dias, mungkin di masa pandemi ini kalau properti dari sisi Mas Dias sendiri itu justru permintaan itu tetap tinggi, tidak ada pengaruh apa-apa di masa COVID ini. Bahkan cara bayar pun mereka juga cash, banyakkan cash. Hanya mungkin memang kita harus akui Mas Dias, untuk rumah second saya sendiri pun sedikit banyak itu si pemilik atau developer itu memang cenderung sedikit mengurangi harga, tetapi memang kecenderungannya itu tetap naik dari yang sebelumnya. Memang betul, memang saya sepakat bahwa memang margin harus dikurangi, tetapi memang tren harganya memang sebenarnya naik. Iya, betul. Oke, saya sepakat. Saya juga rumah saya kan juga seperti itu Mas Dias, permintaan tetap tinggi. Hanya mungkin saya pengclosingannya, jumlah closingannya memang tidak sebanyak Mas Dias. Karena mungkin ya Mas Rizal, kalau Mas Rizal kan jalan dengan manajemen sendiri. Kalau saya kan dibantu oleh manajemen kantor, salah satunya banyak pendukungnya. Ya tapi memang yang datang ke saya memang cukup banyak Mas Dias, kalau boleh saya bilang. Tapi memang saya beberapa
ke belakang itu malah kendala di pengclosingannya, itu malah saya curhat. Oke, terima kasih Mas Dias sebelumnya ya sudah mau ngobrol di konten ini, mau sharing tentang properti di Semarang di masa pandemi ini. Oke, mungkin tiap kota berbeda-beda Mas Dias kondisinya. Ya, ini kita cerita di Semarang, lebih khususnya yang Mas Dias alami sendiri. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa follow Instagram saya Rizal Zulmi Property dan follow Instagramnya Mas Dias. Dias Jaya Metro. Dias Jaya Metro ya, digabung. Dias spasi Jaya Metro. Underscore apa spasi? Underscore. Dias underscore Jaya Metro. Jangan lupa follow teman-teman. Oke, sekian konten video kita kali ini. Nantikan video kita berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Salam